Ya, oke. Sekarang saya akan coba membahas saham yang berapa hari lalu saya beli. Kalau nggak salah saya belinya sebelum kapan ya saya beli ya? Hari Jumat atau Kamis gitu ya, sebelum libur itu ya. Hari Kamis kayaknya. Saya beli saham Bumi. Nah, kemarin posisi ini masih begini nih. Nah, masih begini. Nah, jadi saya beli saham Bumi. Saya akan sharing bagaimana saya bisa membeli dan melihat peluang di saham Bumi, dan saya bisa jual sampai profit 15%. Nah, itu. Nah, yang pertama-tama seperti biasa yang saya lihat adalah apakah saham ini sudah boss atau break of structure. Jadi dia harus break harga tertinggi yang sebelumnya. Di sini kan bisa kita lihat ya, ini ada lower high, lower high, lower high. Artinya kan ini adalah harga tertinggi yang sebelumnya. Nah, apalagi harga tertinggi sebelumnya ini banyak gap. Nah, jadi salah satu yang membuat saya tertarik membeli Bumi ini karena gapnya banyak. Karena gapnya ini gap apa ya namanya? Gap up ya? Gap down ya namanya, gap down. Karena kecenderungan market adalah jika saham itu turun dan turun itu dengan gap, kecenderungan market pasti akan berusaha untuk menutup kembali gap-gap yang terjadi sebelumnya. Nah, oke. Nah, di sini saya bisa kita gambarkan dulu. Nah, ini kan jelas kan bos kan, gap ini tertutup dan dia closing di atas, dan candle 30 menit ini closing di lower high, di atas lower high yang pertama ini. Artinya ini menandakan bahwa dia ini mau ciri-ciri reversal. Oh ya, ini saya mulainya dari time frame besar ya. Time frame besar saya 30 menit. Kenapa? Karena saya adalah one day trader. Jadi paling cepat saya pegang saham 1 hari. Paling lama ya terserah. Sampai saham ini kenaikannya udah kurang menarik menurut saya. Baru saya lepas gitu loh. Nah, ketika fase pertama ini sudah kita temukan, nah ingat step untuk entry. Nah, hal pertama yang saya lihat adalah dia harus tercipta boss. Boss itu apa? Boss itu adalah break of market structure. Nah, saya review lagi buat yang belum lihat video saya atau yang belum punya modul saya. Jadi boss itu adalah struktur. Nah, ada low dan high. Lalu dia membreak high yang sebelumnya. Nah, ini namanya satu struktur. Ya, bayang ya teman-teman, ini namanya boss. Ya, boss. Ya, ini kan struktur ini kan, walaupun dia cuma garis-garis dia, artinya kan dia ada harga di sini, di area 54. Tapi Bumi ini closing di atas 55, di atas 54 alias 55. Body candle lagi yang close. Artinya itu sangat baik gitu loh. Nah, setelah saya tahu bosnya, nah tugas dan kelihatan, oh kenaikan setelah bos itu cuma di sini doang. Akhirnya sekarang dia udah mulai turun. Nah, turun ini yang bisa kita jadikan acuan. Nah, yang kedua, kenapa saya juga lirik ini karena risikonya kecil. Ya turunnya cuma 50 gitu loh. Ya, demand areanya pasti antara 50 atau 51. Nah, kita bisa cari demand area dengan dua cara. Satu, dengan Fibonacci. Kedua, dengan kita melihat dengan telanjang mata di mana area order block-nya. Nah, area order block itu saya jelaskan di modul apa itu order block. Kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa investasi, cari tahu tentang modul saya ya. Ya, ini. Nah, biasanya area demand itu berada di area 61,8 dan 78,6. Nah, untuk kita tahu areanya dia, nah ini sebelumnya saya tandain dulu ya. Saya tandain dulu supaya teman-teman gampang melihat areanya. 30 menit POI
POI itu adalah point of interest. Jadi ini adalah area yang saya tertarik gitu loh. Supaya kita tahu kalau harga sudah nyentuh area ini, artinya kita siap-siap. Kita tinggal ngulang fase yang tadi kita lakukan, seperti step entry yang kita lakukan di higher time frame. Jadi ketika harga sudah turun, menyentuh area demand, area point interest kita turun ke time frame kecil. Biasanya saya kalau nggak di time frame 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, sekarang saya coba di time frame 1 menit ya. Nah, di time frame 1 menit ini, nah ini harganya sudah apa ya? Sudah sentuh di area POI. Nah, jadi kita tinggal siap-siap untuk entry aja. Nah, pertama di sini saya udah lihat nih di time frame 1 menit ini ada higher high, struktur high yang lebih tinggi sebelumnya, dan dia sudah break boss struktur yang tadi kita lihat di time frame 30 menit. Nah, oke. Nah, kita coba play dulu. Nah, beginilah kurang lebih pergerakan harganya dia. Jadi dia bolak-balik di area 51, 52. Nah, karena saya udah lihat struktur di sini, artinya apa ya? Artinya dia sudah break struktur, dan kedua, dia sentuh area POI di time frame kecil dan terus maintain low-nya. Jadi low-nya ini tidak dijebol gitu loh. Jadi low yang di sini tidak dijebol oleh low yang baru ini. Jadi dia tetap maintain. Nah, kalau ini jebol artinya dia bikin lower low baru di time frame besar. Nah, artinya itu kurang bagus. Artinya dia kecenderungannya akan turun lebih dalam. Nah, karena dia maintain terus, artinya dia maintain low-nya terus. Nah, kita lihat dulu pergerakannya ya. Nah, oke. Akhirnya waktu itu saya pasang entry di sini nih, di area 52. Saya pasang entry di 52, ya stop loss saya 50. Mau di mana lagi? Karena udah paling mentok di 52. Di 50. Nah, saya masuk. Oke. Nah, ini pergerakannya. Jadi waktu saya beli ini kalau nggak salah di tanggal 2. Saya beli waktu menjelang closing. Lalu tanggal 4 pas openingnya dia langsung gap up, langsung naik. Nah, di sini saya tinggal tunggu aja nih pergerakannya. Saya pengen tahu dia bergeraknya sampai mana. Nah, ini saya pindah dulu ya ke time frame besar supaya kita gampang melihat gini ya pergerakannya. Nah, ngomong-ngomong, di sini saya nargetin kenaikan saham ini sampai di area 66. Nah, tapi ternyata hari ini tanggal 7 saham Bumi ini nggak sampai gitu loh ke area 66. Nah, dan saya melihat ada potensi dia mau reversal dulu. Nah, daripada saya lama menunggu pergerakannya Bumi yang cukup, kadang-kadang kalau dia udah naik tuh dia di maintain terus gitu loh, jadinya sideways. Nah, jadi saya take profit dulu ntar nih di area, kalau nggak salah saya take profit di area 58 gitu loh. Di area 58 kalau nggak salah. Nah, saya kecilin dulu lah, di sini aja lah, cukup ya. Nah, jadi dia sideways berapa waktu. Nah, akhirnya dia mulai nih naik di area 58, closing di 58 nih tanggal 4. Nah, tadi pagi tanggal 7 tadi pagi ini dia tertinggi di area 62. Di area 62
di area 62 lagi, dia menuju area 62 lagi reject. Ini kan pertama nih area 62, turun ke area 62 lagi reject. Nah ini menandakan bahwa dia mau koreksi dulu. Nah kecenderungannya dia mau koreksi. Nah, akhirnya tadi tuh saya lepas di area 58. Nah dan saya berencana mau buyback lagi nanti di demand area-nya dia. Demand area struktur barunya di mana? Ya nanti kita sama-sama cek ya. Nah oke. Nah dia kan closing nih hari ini, closingnya tuh di 60. Nah kita balik dulu ke time frame besar. Nah di sini teman-teman bisa lihat nggak? Ada struktur selanjutnya. Ini kan tadi lower high di break. Nah sekarang ada higher high baru nih. Dia sudah membuat higher high baru. Nah akhirnya sideways. Nah dan di break oleh boss yang ini. Boss yang berikutnya. Nah teman-teman jelas ya dengan boss yang berikutnya ini. Nah, artinya kalau dia sudah boss, artinya dia punya area demand yang baru. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bisa dua cara. Nah, ini dengan Fibo. Nah, teman-teman bisa lihat area 618 sama 78,6-nya di mana yang menyentuh candle. Nah, di sini teman-teman bisa lihat area 78,6 yang menyentuh candle ini. Nah, artinya candle inilah adalah namanya order block. Order block itu adalah candle yang satu candle sebelum ada pergerakan masif yang terjadi. Ini kan ada pergerakan masif nih. Nah, satu candle sebelumnya itu adalah order block. Order block itu adalah fungsinya sebagai supply area. Supply area itu area yang memungkinkan merupakan area strong low. Area low yang sangat susah ditembus oleh harga. Nah, sebenarnya tanpa kita belajar bandarmologi tuh, kita udah bisa lihat. Nah, yang bisa bikin candle masif ini siapa? Retail. Bukan retail, cuma market maker alias bandar. Nah, jadi kita bisa tahu sebenarnya bandarnya udah masuk di sini. Dia udah markup harga di sini. Udah markup harga dan dia udah akumulasi di area sini. Nah, order block-nya lah namanya area akumulasi. Nah, jadi tanpa bandarmologi sebenarnya kita udah bisa trading. Nah, makanya saya selalu bilang, saya tuh trading tanpa melihat bid offer, tanpa melihat broker summary, tanpa melihat running trade, tanpa menggunakan indikator. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menyelamatkan psikologis kalian. Jadi kalau kalian tidak bisa mengontrol diri kalian akan bisa mengontrol uang kalian. Percaya deh, karena akan gampang kehilangan uang. Nah, jadi kan teman-teman tahu ya, jadi area balik lagi ke area order block. Nah, jadi saya TP ya di sini ya di area 58 karena bau-baunya ini karena dia habis boss, ingat ya. Step entry, cari dia habis boss. Setelah habis boss, kita cari POI-nya atau area order block-nya. Nah, area order block-nya adalah di area 55 sampai 56. Nah, jadi nanti saya akan entry lagi di area 55 atau 56 gitu. Oke. Jadi itu nanti saya juga tunjukin entry saya di harga berapa dan jual saya di harga berapa, biar teman-teman bisa tahu juga saya entry-nya di mana gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga saya nanti bisa sharing-sharing lebih sering dan lebih banyak lagi kepada teman-teman.